Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mintah Rahab dengan NIM 21086402 dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Di sini saya akan menjelaskan materi gabungan dari bab 1 sampai bab 11, filsafat pendidikan. Yang pertama, pengertian filsafat. Filsafat secara etimologi dari bahasa Yunani terdiri atas kata philien yang artinya mencintai dan sophos yaitu kebijaksanaan. Philia artinya cinta dan sophia artinya kearifan atau pandai. Yang kedua, ruang lingkup. Ruang lingkup dibagi menjadi dua objek, yaitu objek material filsafat dan objek formal filsafat. Yang ketiga, sejarah filsafat olahraga. Sejarah filsafat dibagi atas 5 zaman, yaitu 1. Zaman Yunani klasik. Yang kedua, zaman skolastik. Yang ketiga, zaman pertengahan. Yang keempat, zaman modern. Yang kelima, zaman kontemporer. Adapun materi selanjutnya yaitu sejarah filsafat. Sejarah filsafat dimulai dari zaman Yunani klasik, di mana periode filsafat Yunani memegang krusial dalam sejarah peradaban manusia, karena pada waktu itu terjadi perubahan besar dalam pola berpikir manusia dari mitos-mitos kepada pemikiran rasional. Alam menjadi objek kuasa dan penelitian manusia. Yang kedua, zaman pra-Yunani kuno. Mitologi dianggap sebagai dasar kuat untuk menjelaskan segala sesuatu dalam alam dan bahkan menjelaskan teka-teki alam semesta. Yang ketiga, zaman Yunani kuno. Pada zaman ini, Yunani tidak lagi dikuasai oleh mitos-mitos melainkan oleh logos atau rasio. Yang keempat, zaman pra-Sokrates atau filsuf alam. Thales melihat air sebagai asas. Anaximander menyebut to avairon, suatu yang tak terbatas. Pythagoras menyebut bilangan sebagai yang menjelaskan sesuatu. Heraklitus dan Parmenides mempersoalkan realitas yang stabil atau labil. Yang kelima, filsafat abad pertengahan. Abad ini ditandai dengan teosentrisme dan para pengemban utama adalah para teolog. Yang terakhir, zaman modern. Pada masa ini muncullah berbagai pemikiran Yunani, antara lain rasionalisme, empirisme, dan kritisme. Selain itu, pada masa ini juga muncul seorang intelektual yang bernama Gerard van Cremona. Adapun pengertian ontologi, epistemologi, dan aksiologi yaitu 1. Ontologi adalah bagian filsafat yang paling umum, bagian dari metafisika. Metafisika membicarakan segala sesuatu yang dianggap ada, mempersoalkan hakikat. Yang kedua, epistemologi yaitu membahas tentang bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan, hal-hal apakah yang harus diperhatikan agar mendapatkan pengetahuan yang benar, apa yang disebut kebenaran dan apa kriterianya. Aksiologi yaitu sebagai landasan dalam tataran untuk apa pengetahuan itu digunakan. Adapun aliran-aliran filsafat, yang pertama yaitu aliran rasionalisme. Rasionalisme berasal dari bahasa Inggris rationalis dan bahasa Latin ratio yang artinya akal. Rasionalisme atau akal pikiran adalah sebuah pandangan yang berpegang bahwa akal merupakan sumber bagi pengetahuan dan pembenaran. Yang kedua, aliran empirisme yaitu aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan secara keseluruhan atau parsial didasarkan kepada pengalaman yang menggunakan indera. Adapun konsep jiwa dan raga yaitu kesatuan jiwa dan raga adalah aspek fisik atau raga dapat dilihat hanya oleh indera manusia. Aspek kejiwaan atau psikologis bersifat abstrak yang tidak nampak oleh kasat mata. Tubuh manusia disebut juga raga yang akan bergerak karena ada jiwa.
Play dan game. Play atau bermain merupakan suatu perbuatan atau kegiatan sukarela yang dilakukan dalam batas ruang waktu tertentu yang sudah diterapkan. Adapun games diartikan sebagai permainan. Game bertujuan untuk menghibur, biasanya disukai anak-anak dan orang dewasa. Filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan dimaknai sebagai upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan melalui proses pelatihan dan cara mendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah penuntun segala kekuatan atau kodrat yang ada pada anak mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dan mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya. Ada dua pendekatan dalam filsafat pendidikan, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan kritis. Pendekatan tradisional adalah filsafat pendidikan dalam bentuk yang murni, sedangkan pendekatan kritis yaitu menerapkan analisis yang dapat menjangkau waktu kini maupun yang akan datang. Adapun karakteristik play yaitu bebas, sukarela dan tanpa paksaan dalam berpartisipasi. Yang kedua, aktivitas bermain terpisah dari pembatasan ruang dan waktu. Ketiga, hasil dari aktivitas bermain adalah suatu yang tidak diketahui atau direncanakan sebelumnya. Yang keempat, aktivitas murni bermain tidak produktif, tidak menghasilkan nilai yang permanen. Yang kelima, peraturan bermain tergantung pada kondisi pada kesepakatan situasional. Karakteristik game yaitu game memiliki semua karakteristik play, akan tetapi semua itu diatur dalam peraturan yang sengaja dibuat dan harus ditaati bersama. Karakteristik sport atau olahraga yaitu bersifat kompetitif, bentuk bermain yang terorganisir, lebih spesifik dan mencakup play dan game, permainan yang dilembagakan. Adapun dualisme olahraga. Dualisme adalah konsep filsafat yang menyatakan ada dua substansi dalam pandangan tentang hubungan antara jiwa dan raga. Dualisme mengklaim bahwa fenomena mental adalah entitas non-fisik. Dualisme pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dualisme adalah dua prinsip yang saling bertentangan. Selanjutnya, secara terminologi, dualisme dapat diartikan sebagai prinsip atau paham yang berbeda dan saling bertentangan. Adapun materi terakhir yaitu aspek etika dalam olahraga. Fair play dalam olahraga merupakan sikap mental yang menunjukkan martabat. Nilai fair play melandasi pembentukan sikap dan selanjutnya menjadi landasan perilaku. Adapun doping ditinjau dari aspek etika. Doping adalah penggunaan obat secara ilegal untuk meningkatkan prestasi atlet. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.